Artinya 30 negara hari ini telah melegalkan ganja medis. Kenapa kita Indonesia dan khususnya kita Aceh tidak menggunakan dan memanfaatkan? Kita akui atau tidak kita akui bahwa Aceh ini sudah di branding sejak awal daerah ganja. Dari zamannya ganja danyo di Aceh tati munan mentong itu moh juga apa ada siram ada pupuk. Tidak perlu kita taruh pokir pupuk ke DLHK atau di Istanbul, tumbuh sendiri dia pimpinan. Sidang Dewan yang terhormat, pimpinan, sebelum ditetapkan instruksi pimpinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya tidak saya ulangi lagi. Kami di Komisi 5 pernah mengusulkan bahwa kanun legalisasi ganja medis. Jadi karena kondisi hari ini adalah teman-teman DPR RI masih tahapan revisi undang-undang narkotika. Jadi kami mengusulkan untuk masuk di kumulatif terbuka. Jadi tidak menjadi prioritas tapi masuk ke kumulatif terbuka sehingga begitu selesai revisi undang-undang narkotika dari level 1 menjadi level 3, kita selaku leading sektor, karena itu adalah menjadi manfaat bagi ratusan atau ribuan orang yang menderita penyakit epilepsi, kemudian beberapa jenis penyakit lainnya yang bisa disembuhkan dengan bahan bakunya ganja medis. Artinya 30 negara hari ini telah melegalkan ganja medis. Kenapa kita Indonesia dan khususnya kita Aceh tidak menggunakan dan memanfaatkan itu? Mari kita berpikir, mari kita melihat ganja medis itu bukan konotasinya negatif, tetapi mari kita lihat dari sisi positifnya. Itu saja pimpinan, kami sangat dari Komisi 5 sangat mengharapkan itu masuk kepada kumulatif terbuka. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, Irfan Usir pimpinan. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR Aceh, kemudian yang mewakili Gubernur dan seluruh undangan yang hadir. Saya hanya menambahkan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 5 tadi, bahwa kira-kira beberapa bulan yang lalu Saudara Rafli, anggota DPR RI dari fraksi PKS, sudah mulai bicara membranding tentang perlunya ganja dilegalkan secara medis untuk Aceh. Lalu kenapa kita tidak menyambut itu? Kita akui atau tidak kita akui bahwa Aceh ini sudah di branding sejak awal daerah ganja. Dari zamannya ganja danyo di Aceh tati munan mentong itu moh juga apa ada siram ada pupuk. Tidak perlu kita taruh pokir pupuk ke DLHK atau di Istanbul, tumbuh sendiri dia pimpinan. Nyan ban. Jadi aset yang sebegitu besar kenapa tidak kita manfaatkan? Cara nanti kita buat, contoh kecil saja pimpinan. Anggap saja Pulau Aceh misalkan, kita buat salah satu pilot project untuk penanaman ganja misalnya. Tentu dengan SOP yang kita perlakukan yang sangat ketat. Di sini ada aparat kepolisian. Nyopa kon mi kau buat fuji ha. Oh hanji tak buka ganja. Tes dikit. Nah, artinya begitu pimpinan. Jadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 5 ini saya kira sangat tepat. Jadi ayo kita usulkan kanun ganja medis. Jadi secara resmi bila perlu dalam forum ini pimpinan. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan nanti terkesan Ketua Komisi 5 ini selalu bicara ganja medis, tapi tidak ada dukungan dari anggota Komisi 5. Dan hari ini Komisi 5 setuju apabila kanun ganja medis ini diusulkan menjadi salah satu kanun Aceh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pahlevi dan Bang Irfan Usir atas penyampaiannya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan sedikit oleh Ketua Banlek terkait dengan
inisiatif dari Ketua Komisi 5 kita nih Pak. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta seluruh anggota DPR dan tim dari para hadirin yang kami hormati, bahwa Badan Legislasi Aceh sudah mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak pengusul, termasuk semua komisi yang tidak mengusulkan kanun itu adalah Komisi 4. Mereka mengatakan bahwa menunggu apa saja yang diberikan nanti. Komisi 5 mengusulkan 2 rancangan kanun. Salah satunya adalah rancangan kanun ganja. Waktu presentasi terhadap kanun ganja hari itu, kami memberikan waktu kepada Komisi 5 untuk kita duduk kembali membicarakan kepastian terhadap kanun tersebut. Karena mengingat kontroversi di dalam masyarakat sangat kental terhadap kalimat ganja ini. Bahkan kami Banlek pernah menawarkan kita robah saja namanya. Nah, kemarin itu pimpinan Komisi 5 Bapak Palepi Kirani, beliau menjanjikan kepada kami akan memberi buku, akan melakukan duduk kembali presentasi, tapi sampai hari ini kami Banlek tidak belum terlaksana hal tersebut. Nah, tapi kami di narasi penyampaian kami Banlek tadi sudah membuka ruang sebenarnya, sudah ada ruang terbuka di sana, bahwa apabila itu memang menjadi keputusan kita bersama, tapi kami Banlek menyerahkan kepada pimpinan. Karena kami di tingkat anggota Banlek sudah bermusyawarah dengan 2 pihak dengan pemerintah kemarin itu, bahwa sudah memutuskan ini, dan ini sudah di tingkat pimpinan. Kalau pimpinan mengatakan atau menjadi keputusan kita bersama nanti, ya tidak ada salahnya. Apalagi yang disampaikan presentasi oleh 2 anggota Komisi 5 tadi, Bapak Palepi dan Bapak Irfan Nusir, kalau memang itu demi kebaikan, apa salahnya? Tetapi mengingat Aceh sebagai sebuah daerah yang sangat inklusif dalam hal tersebut, tentu kita harus berhati-hati. Maka mungkin ini kita duduk rapat kembali di tingkat pimpinan, kita bicarakan lebih mendalam, kita diskusi, karena juga ini akan menjadi pengaruh terhadap kelembagaan DPR Aceh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Banlek. Saya rasa clear ya Ketua Komisi 4. Nanti kita akan duduk lagi, kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga kehinaan daripada orang banyak juga ini menurut saya lihat di filosofi Bapak Palepi juga bisa terkamudir Ketua Banlek. Oke, kita lanjut.